kasih, anak-anak kita ini masih perlu dibantu dalam hal hidup ini. Jangan sampai saya katakan tadi bahwa ini adalah tanggung jawabnya Romo, tanggung jawabnya suster, tanggung jawabnya Bu Ana atau Pak Budi yang lainnya atau pengajar-pengajar yang lain. Salah satunya adalah orang tua yang tentunya bertanggung jawab dengan hal ini. Inilah yang tentunya harus terlibat dalam perayaan Ekaristi. Sama seperti Bapa yang mengurus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang makan aku akan hidup oleh aku. Dan inilah yang tentunya menjadikan kita adalah anak-anak Allah. Dan kita adalah satu dalam kasih Tuhan. Ini ada beberapa teks yang berkata tentang kitab suci bahwa kita ya, pemaknaan dalam perayaan Ekaristi ya, penampakan Yesus yang sudah bangkit pada dua orang murid dalam menuju Emmaus. Dia sadar ketika dia memecah-mecahkan roti dan memberikannya situ. Tentang Ekaristi yang ya tertua. Yang terakhir adalah pengorbanan Yesus ya. Juga Ekaristi dimiliki dan diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sampai maka akhirnya sampai pada titik bahwa anak itu harus mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita melihat di sini, lihatlah hampir banyak tidak menyadari bahwa Yesus itu telah membuat diri menjadi sebuah dunia yang sakramental. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu itu baik. Dikatakan bahwa sebuah dunia di mana setiap kegiatan dan setiap peristiwa dapat menjadi sarana rahmat ilahi yang membawa manusia kepada keselamatan. Dengan kata lain, apa yang didapat dari kita, yang apa yang kita miliki, itu merupakan sarana ya, untuk menyelamatkan kehidupan kita lebih baik. Harus dimaknai sedemikian. Bapak Ibu bekerja, ya, tentu harus juga dimaknai bahwa itu adalah merupakan sarana keselamatan untuk keluarga-keluarga. Kita yakini hal itu bahwa apa yang kita cari, apa yang kita kejar, pertama-tama untuk bagaimana kita ini bisa diri kita itu selamat dalam kasih Tuhan. Kemudian, yang saya katakan lagi, sebenarnya sebagai orang tua kita harus menyediakan waktu, menyediakan waktu, tidak hanya waktu, tapi juga pikiran kita dan juga tenaga dalam hal pembinaan anak, khususnya dalam bidang rohani. Kita menyadari pembinaan rohani dalam hal ini tentu masih kurang, karena hidup Kristiani membutuhkan iman. Tidak hanya iman, bentuk dari iman itu adalah dalam penyampaiannya adalah kita merayakan penyembahan. Penyembahan itu merayakan, berarti kita merayakan. Anda memiliki iman, oh ya, saya yakin Anda Yesus, tapi tentunya apa sih dalam penyembahannya? Ya pergi ke gereja merayakan ya kan? Yesus. Saya orang Katolik kok ngomong, tapi saya nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, nggak pernah ya, merayakan perayaan hari itu. Penyembahannya tidak ada. Bentuk penyembahan. Doa aku percaya, siapa yang bisa? Agnes. Bung, cek. Cek.
mendapatkan hadiahnya di depan. Jadi harus semangat ini ya, semangat. Cek cek boom cek boom. Boom boom cek boom. Boom 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 cek. Cek 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 boom cek. Boom 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 boom. Cek cek boom cek boom. Cek cek boom cek. Bersyukur kepadamu, memuji dan memuliakan namamu dimanapun kami berada. Berilah kekuatan kepada kedua orang tua yang senantiasa menuntun kami, sehingga